Halo semuanya, selamat datang di Kacep Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips and trick yang cukup berguna apabila kalian seorang pelupaa sama seperti saya. Oke, sebelumnya kita opening terlebih dahulu. Tips kali ini adalah bagaimana cara mengatasi apabila kalian lupa password atau PIN yang kalian buat di laptop maupun di komputer kalian. Sebenarnya, apabila kalian lupa password yang ada di komputer kalian, kalian dapat menggunakan cara paling mudah, yaitu install ulang dan masalah akan selesai. Namun, apabila kalian tidak ingin install ulang karena takut data hilang, silahkan tonton video ini sampai selesai, karena saya akan jelaskan step by step bagaimana sih cara mengatasi apabila kita lupa password di komputer kita. Langsung saja kita coba. Pertama, kita harus siapkan terlebih dahulu flash disk minimal 8 GB dan juga komputer atau laptop yang normal. Bisa pinjam teman, tetangga, pacar, atau yang lainnya. Tools yang kita gunakan kali ini adalah Hiren, yang notabene-nya adalah sebuah sistem operasi portable yang dapat kita install di flash disk, sehingga di saat kita memasukkan flash disk ke komputer dapat dijadikan sistem operasi langsung tanpa perlu menginstalnya, dan kita dapat mengakses semua file yang ada di komputer dengan mudah. Sekarang kita download terlebih dahulu file Hirennya. Caranya, kalian pergi ke browser, lalu ketikkan saja Hiren, kita enter, dan di sini ada web officialnya ya. Kita buka saja. Apabila kalian tidak ingin mencari, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, di sini sudah muncul web dari Hirennya. Untuk mendownload file Hirennya, kalian bisa langsung saja klik di bagian download yang ada di sini. Kita klik, jika ada iklan kita close saja. Dan di menu ini banyak ya kegunaan dari Hiren. Bisa digunakan untuk memperbaiki hard disk yang bad sector. Di sini ada. Lalu dapat digunakan sebagai antivirus karena di dalamnya juga ada antivirus yang terinstall. Di sini juga ada security untuk melihat produk key dari Windows kita, dan di sini juga ada security password untuk melihat atau mengganti password seperti yang ingin kita praktekkan. Langsung saja kita ke bawah, dan di sini untuk mendownloadnya kita klik di bagian ini ya, hpcd-pex64 ISO. Kita klik, lalu langsung saja kita start download. Setelah kalian mendownload file Hirennya, kalian pergi ke menu USB booting yang ada di atas ya. Di sini kita klik saja. Kita harus mendownload ini untuk menjadikan USB kita sebagai USB booting. Fungsi dari USB booting ini adalah untuk mengubah flash disk kita menjadi bootable. Kita scroll saja ke bawah, dan di sini ada ya, kita langsung saja klik di sini. Pada kesempatan kali ini saya sudah mendownloadnya, saya cancel saja dan langsung saja ke langkah selanjutnya. Pertama-tama kita close terlebih dahulu browsernya. Setelah itu kita masukkan USB kita, dan di sini USB sudah terbaca. Langsung saja kita cari file Hirennya tadi. Di sini saya menaruhnya di bagian folder. Di sini sudah ketemu. Kita klik saja bagian ISO to USB yang sudah kita download tadi. Kita klik. Kita langsung saja yes bila ada administrator. Nah, di sini flash disk kita sudah terbaca ya. Sebelumnya pastikan flash disk yang kalian gunakan tidak ada isinya ya. Apabila ada data-data penting, silahkan backup terlebih dahulu. Oke, di sini biarkan new driver labelnya ini default, atau bisa kalian ganti sesuka hati kalian karena hanya untuk penamaan. Untuk memasukkan file ISO-nya, kita pilih di bagian ini seperti menu search ini. Kita klik dan pilih file Hiren yang sudah kalian download tadi. Saya di sini langsung open atau klik 2 kali dan langsung saja kita proses. Flash disk akan diformat dan akan dijadikan partisi. Untuk menaruh file Hirennya tadi kita yes saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Setelah proses burning sudah selesai, silahkan kalian close saja. Maaf tadi tidak terekam, gambarnya akan seperti ini dan akan muncul pemberitahuan successfully. Oke, langsung saja kita ke langkah selanjutnya. Di sini saya akan membuat password terlebih dahulu ya. Di sini di menu account, lalu sign option, pada password kita pilih change password yang lama. Setelah password yang lama sudah selesai, di sini pada new password saya isi 12345 ya. Confirm lagi 12345, password hint contoh 123. Langsung saja kita next dan finish. Untuk mengecek password kita apakah sudah terdetek atau belum, saya akan melakukan restart terlebih dahulu. Ini adalah tampilan laptop setelah di restart. Kita enter saja. Di sini password kita sudah terbaca ya. Jadi laptop sudah terpassword seperti password yang sudah kita buat tadi. Lalu kita ingin menghapus password ini dengan cara menggunakan file hidden tadi. Sebelumnya kita langsung saja matikan. Untuk menuju ke BIOS, kita shutdown. Setelah laptop mati, kita masukkan terlebih dahulu flash disk yang sudah dibuatkan bootable tadi ya. Kita masukkan ke laptop. Setelah flash disk sudah masuk, kita nyalakan laptop, lalu pencet F2 untuk menuju ke BIOS. Kita pencet saja F2 terus. Nah, di sini sudah masuk ke BIOS ya. Untuk BIOS sendiri terkadang beda vendor itu beda tombol ya. Ada yang memakai F9, F10, F5, dan delete. Apabila kalian memakai Asus, silahkan klik F2 secara terus menerus. Lalu agar kita boot ke file hidden-nya tadi, kita harus mengubah boot priority-nya itu file hidden nomor 1 dan hard disk kita itu nomor 2. Di sini terbaca ya. Di sini sebenarnya tampilannya awalnya itu seperti ini. Kita ubah boot priority-nya dengan cara pergi ke advanced mode, lalu ke menu boot, dan di sini boot option bagian 1 kita isi SanDisk kita. Boot 2 dengan Windows. Nah, setelah itu kita save saja dengan cara pencet tombol F10 lalu OK. Di sini komputer akan terrestart secara otomatis dan kita akan booting ke file hidden-nya tadi. Kita tunggu saja. Ini adalah tampilan awal dari hidden-nya tadi. Untuk mereset password, silahkan pergi ke pojok kiri bawah, lalu pilih all program. Dan di sini ada menu security ya. Nah, saya zoom. Oke, di sini ada ya. Kita klik saja dan di sini ada pilihan password, kita pilih, dan di sini ada aplikasi NT Password Edit. Kita klik saja, kita buka. Untuk menggunakan NT Password Edit, kalian klik open terlebih dahulu. Setelah itu continue. Di sini ada beberapa admin yang menggunakan laptop ini. Defaultnya tadi saya menggunakan contoh ini ya. Kita change password. Di sini kalian bisa mengedit password atau membiarkannya kosong sehingga kalian login tanpa password. Di sini saya biarkan kosong saja. Saya OK. Lalu save change. Lalu exit. Setelah itu kita matikan saja laptop atau restart. Di sini saya akan restartnya ya. Setelah restart, kita langsung saja klik F2 berkali-kali untuk pergi ke menu BIOS kembali. F2 terus ya. Oke, kita rubah pengaturan yang semula boot priority pertama itu dari SanDisk menjadi boot priority yang pertama itu dari hard disk atau SSD kita yang sudah diinstal Windows. Dengan cara ke advanced mode, kita pergi ke boot priority, lalu pilih boot option itu kita ganti menjadi Windows seperti yang semula, dan yang kedua biarkan SanDisk. Lalu kita save and exit dengan cara F10 lalu OK. Di sini komputer akan mereboot secara otomatis dan masuk ke dalam Windows seperti semula. Sebenarnya
di saat kalian merestart Biren tadi, kalian bisa langsung melepas flash disknya sehingga tidak perlu mengatur BIOSnya lagi. Di sini sudah booting ke Windows ya. Kita coba apakah kita memasukkan password lagi, kita enter saja. Dan di sini tanpa memasukkan password kita bisa sign. Kita enter lagi dan tada. Di sini kita dapat masuk ke Windows tanpa memasukkan password lagi. Untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Saya harap kalian dapat menggunakan software ini dengan bijak dan tidak digunakan untuk kejahatan. Apabila pada tutorial ini saya banyak salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Bye bye.